Bapak Ibu saudari-saudaraku yang terkasih, selamat pagi. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 13 ayat 10 sampai dengan 17. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawa ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu? Karena ia adalah keturunan Abraham." Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu, dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita semua sudah tahu bahwa hari Sabat adalah hari yang sangat penting bagi orang Yahudi. Ada hukum-hukum yang mengaturnya. Bahkan secara khusus, hukum itu dibuat supaya banyak orang pada akhirnya mengkhususkan hari itu untuk beribadah dan memuliakan Allah. Sama yang seperti kita lakukan, kita juga mengkhususkan hari Minggu untuk pergi gereja dan beribadah kepada Tuhan. Lalu di mana letak kesalahannya atau apa yang menjadi problematik dari yang disampaikan dalam Injil tersebut? Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, mari kita lihat apa yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Mana yang lebih menyenangkan, melihat orang dalam keadaan sakit atau melihat orang dalam keadaan sehat? Tentu pasti Anda memilih yang kedua, karena itu memang mendatangkan kebahagiaan buat kita. Dalam kolom komentar, setiap kali saya memberi renungan juga ada yang menyapa saya, "Semoga selalu sehat ya Romo." Nah, itu juga memberikan kebahagiaan. Kalau kita juga habis menelpon sanak saudara atau teman, di akhir pembicaraan juga kita selalu memberikan berkat, semoga sehat-sehat selalu. Nah, saudari-saudaraku yang terkasih, dari pengalaman sederhana ini, kita bisa melihat bahwa kesehatan atau secara lebih mendalam, keselamatan jiwa seseorang itu jauh lebih penting dibandingkan peraturan apapun. Inilah yang tidak mampu dilihat oleh orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka menggunakan dalil peraturan untuk membenarkan tindakannya yang sebenarnya keliru. Motivasi mereka hanya ingin menemukan kesalahan pada diri Yesus, dan pada akhirnya kesalahan itu dijadikan dasar untuk menyingkirkan Yesus. Yesus juga mengkritik ketidakkonsistenan dan juga kemunafikan mereka. Terhadap hewan mereka berbelas kasihan, tetapi terhadap wanita yang bungkuk, yang sakit bertahun-tahun, mereka sama sekali minim belas kasihan. Saudari-saudaraku yang terkasih, lalu inspirasi rohani apa yang dapat kita petik dari kisah Injil yang kita dengar? Menurut saya, pada hari ini Yesus ingin merevisi cara berpikir kita. Yang pertama, yang namanya tindakan baik itu bisa dilakukan kapanpun. Tidak ada batas waktu, tidak ada jadwalnya. Sejauh tindakan itu berbuah kasih, berbuah kebaikan, maka lakukanlah tindakan itu. Bahkan jangan menunda-nunda ketika kita ingin melakukan kebaikan. Lalu yang kedua, percayalah bahwa tindakan kasih, tindakan kebaikan sama sekali
tidak mencederai atau melukai ibadahmu. Justru tindakan ibadah semakin disempurnakan oleh tindakan kasih yang kamu lakukan. Menjadi kosong ketika ibadah tidak berbuah dalam tindakan kasih. Maka menjadi pertanyaannya buat kita adalah, setiap hari kita melakukan aktivitas rohani atau paling tidak setiap minggu kita pergi ke gereja. Apakah pesan kasih mampu menggerakkan kita untuk melakukan tindakan kebaikan, untuk melakukan tindakan kasih kepada sesama kita yang menderita? Ingat, Tuhan sayang padamu, dan jangan lupa berdoa hari ini. Tuhan memberkati.